Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah percaya Allah yang membangkitkan. Dan bacaan kita tadi dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara, situasi kita saat ini boleh dikatakan adalah krisis multidimensi. Kenapa dikatakan multidimensi? Karena kalau kita berangkat dari situasi diri kita sendiri, seberapa banyak di antara kita yang merasa kalau diri kita sekarang ini tidak aman? Karena pandemi COVID-19 tentu membuat kita menjadi gelisah, khawatir, baik kesehatan kita maupun juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Selain krisis dalam diri, lingkungan sekitar kita tidak dapat dipungkiri juga dalam dunia kerja, dunia ekonomi. Orang mulai bertanya-tanya, mereka mulai khawatir apa yang bisa dikerjakan, bagaimana dengan masa depan karir mereka, masa depan usaha yang dirintis, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mau tidak mau membuat kita menjadi ragu. Mungkin kita juga khawatir dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Saudara, bagaimana dengan spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan? Apakah situasi ini juga menimbulkan krisis dalam diri kita? Tidak dapat dipungkiri ketika kebaktian di gereja harus diadakan di rumah, maka ada sekelompok tertentu yang juga mulai menjadi gelisah, mulai bertanya kapan mereka atau kita ini bisa lagi beribadah bersama-sama di gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel diutus Tuhan kepada bangsa Israel juga dalam situasi yang semacam itu. Pada waktu itu Israel sedang mengalami krisis multidimensi. Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka kalah perang. Mereka menjadi bangsa yang dijajah, bahkan mereka juga dibuang ke Babel. Mereka juga mengalami krisis secara spiritual. Kenapa? Karena ketika mereka di Babel, mereka mendengar bahwa bait Allah, bangunan yang mereka banggakan, bangunan yang mereka anggap itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel, ternyata juga dihancurkan. Sehingga ketika mereka di Babel, mereka begitu sedih. Mereka bertanya-tanya, kalau bait Allah hancur, lantas apakah Tuhan masih hadir di tengah-tengah mereka? Sehingga tidak mengherankan kalau di ayat 11 dikatakan, tulang-tulangku menjadi kering. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka mengatakan, tulang kami menjadi kering, pengharapan kami lenyap, kami sudah hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah situasi itulah Yehezkiel ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Yehezkiel pasal 37 ini adalah penglihatan yang ditunjukkan kepada Yehezkiel. Penglihatan yang menubuatkan bagaimana kondisi Israel kelak. Yehezkiel 37 boleh dikatakan adalah bagian yang cukup penting dalam kitab Yehezkiel. Karena Yehezkiel 37 ini menceritakan bagaimana Tuhan menjanjikan pemulihan itu terjadi bagi Israel. Saudara, ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan dan dia melihat, dikatakan dia melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang mati itu ada di lembah. Dan lalu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel dan dia bertanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu apa jawab Yehezkiel? Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, jawaban Yehezkiel ini adalah sebuah jawaban yang sebetulnya ingin mengatakan dia tidak tahu kapan Israel akan dipulihkan. Dia tidak tahu kapan Israel akan kembali memperoleh kehidupan seperti semula, menjadi bangsa pilihan Tuhan yang mereka dapat memiliki kekuatan, mereka dapat beribadah, mereka menunjukkan identitas diri mereka.
Nah, saudara, kalau kita mencoba menarik dalam kehidupan kita sekarang, ketika kita sudah kurang lebih 1 minggu lebih ini berada di rumah, kita mengisolasi diri secara mandiri, stay at home, meskipun mungkin ada beberapa orang yang tidak dapat tinggal di rumah, harus bekerja karena pendapatannya sangat bergantung pada penghasilan harian. Ketika kita sudah mulai menjalani beberapa hari ini, kita mungkin juga bertanya, kapan situasi ini akan berakhir? Tulang-tulang kita mungkin bagaikan bangsa Israel pada waktu itu, mereka merasakan tulang-tulang yang kering. Kita kehilangan pengharapan. Dan kita bertanya, kapankah ini akan berakhir? Kebanyakan di antara kita mungkin juga akan menjawab seperti Yeskiel. Ya Allah, hanya Engkau yang mengetahuinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jawaban ini sebetulnya ingin mengajak kepada kita mengingat kembali betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Di satu sisi kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi di sisi lain ternyata kita terkena pandemi yang disebabkan oleh virus yang tidak terlihat oleh mata, tapi membawa dampak yang luar biasa. Di situasi semacam inilah, marilah kita kembali datang kepada Tuhan dan kita mengingat kembali bahwa hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita. Hanya Tuhan yang mengetahui kapan ini akan berakhir. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, jika demikian, apakah kita hanya berdiam diri saja? Apakah kita tidak melakukan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan selama kita ini berada dalam situasi seperti saat ini? Saudara, kitab Yeskiel secara lebih lanjut di dalam bacaan kita tadi dikatakan di sini Yeskiel, Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel, dikatakan di situ Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan akan menghembuskan nafas hidup kepada tulang-tulang yang mati itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka dapat kembali mengingat siapa Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara, di sini rupanya Israel, mereka mengalami itu semua karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, saudara, mungkin kita bukan dalam arti melupakan Tuhan sama sekali, tetapi jangan-jangan Tuhan kita itu sudah bergeser kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Kita dapat melihat betapa kepanikan yang terjadi tanpa sadar itu muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita cermati, saudara, di kota Mojokerto beberapa hari yang lalu, ketika hand sanitizer sudah mulai mahal, gerakan cuci tangan mulai digalakan, saya ke tempat pembelanjaan, berbelanja, mencoba mencari sabun cuci tangan itu aja sulit. Beberapa toko sudah tidak ada sabun cuci tangan. Saya sampai heran, jangan-jangan orang Mojokerto ini sekarang sudah minum sabun karena mereka khawatir pada virus corona. Sabun mungkin sebetulnya ada kalau kita mau beli dalam jumlah yang normal. Tapi karena kepanikan, kita merasa punya uang, kita beli sebanyak mungkin. Dengan sabun kita beranggapan bahwa bisa cuci tangan dan bebas dari virus. Akibatnya kita lupa pada orang lain yang juga membutuhkan barang yang sama. Itu baru hal yang sepele, saudara. Saya ingin menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tanpa sadar membuat diri kita merasa mampu mengatasi semua dan melupakan Tuhan. Tapi justru Yeskiel ini mengajak kepada kita, mari kita kembali mengingat Tuhan. Kita kembali sadar bahwa kehidupan kita hanyalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Dan Yeskiel ayat 11 sampai dengan 14 dari pasal 37
Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan akan memberikan kehidupan kepada Israel. Tuhan akan mengembalikan mereka. Tuhan akan memberikan mereka kehidupan seperti sedahulu kala. 37 ayat 14 mengatakan, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Saudara-saudara, ayat ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa roh Tuhan adalah roh yang menggerakkan orang-orang percaya. Roh Tuhan, roh sumber kehidupan. Dan dalam situasi semacam inilah, mari kita kembali menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Kita kembali percaya bahwa kuasa Allah yang membangkitkan orang-orang mati, kuasa Allah yang memulihkan Israel, kuasa Allah itulah yang akan mampu memulihkan kondisi kita. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi yang kita tahu, kuasa Allah akan dapat menaklukkan itu semua. Dan tugas kita adalah berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengingat sesama kita, dan kita atasi ini semua bersama-sama di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.